bulan, dan kita juga hari ini memperingati Hari Kartini di seluruh Indonesia. Anak-anakku yang terkasih dan orang tua yang mendengarkan di rumah dan melihat tontonan ini, kita mau memulai ibadah singkat kita dengan satu buah lagu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyatakan betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini, sungguh memberkati kita bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari semuanya ada di sini dan yang ada di rumah, kita nyanyikan bersama-sama betapa kita tidak bersyukur. Dan kita akan terus diberkati dengan firman yang kekal. Kita akan mendengarkan juga renungan singkat yang dibawakan oleh Bapak Yosef. Biarlah kita selalu diingatkan dan selalu diperingati bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu buah lagu, Indah Rencana Tuhan. Walau tak tahu
selamat pagi, salam. Halo. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita khususnya Bapak Ibu Guru masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Terkhusus di pagi hari ini kami para guru sengaja untuk mendoakan para siswa supaya di dalam mengikuti ujian nanti dapat dengan bertanggung jawab sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu dan anak yang saya kasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon berkat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surga, di kesempatan pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu sebagai dasar kami berkumpul memuliakan nama Engkau. Tuhan, berkati kami, tuntun kami, bukalah mata hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya kepada nenek kami untuk menghadapi ujian seperti nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anakku, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 49, masih berkaitan dengan situasi Paskah. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu Bapak Ibu dan anak-anakku firman Tuhan. Untuk renungan di pagi hari ini kita akan memberikan judul atau tema masih berkaitan dengan Paskah, yaitu tentang pertobatan dan kesaksian. Dari ide di atas, Tuhan Yesus menghendaki kepada murid-muridnya dan juga pada kita semua, termasuk anak-anakku, yaitu yang pertama untuk melakukan pertobatan. Yang kedua harus menjadi saksi. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan itu banyak sekali artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan itu pengakuan diri seorang atas perbuatan dosanya dengan tulus, dan ia berbalik kepada perilaku yang baru. Atau pertobatan itu pengakuan diri seseorang dari perbuatan yang salah dan berbalik pada perbuatan yang benar. Bisa juga diartikan pertobatan itu pengakuan diri dengan tulus atas pelanggaran dan ia berbalik kepada perilaku yang mentaati peraturan-peraturan. Itu secara umum. Nah, bagaimana untuk anak-anak sekalian? Sama saja. Sebagai contoh, pertobatan bagi siswa. Siswa yang biasanya tidak belajar atau sering tidak mengumpulkan tugas, mengakui kesalahannya dan berbalik akan mengerjakan tugas
dan akan lebih rajin lagi dengan sadar, dengan tulus sebagai siswa. Bisa juga diartikan dengan yang lain. Umpamanya anak-anak sering melanggar tata tertib, sering tidak disiplin, sering berpakaian seenaknya, dengan tulus mengakui dan dia sadar dan berbalik untuk mentaati tata tertib, untuk memakai seragam yang sebenarnya. Itu sekilas pengertian dari pertobatan, sehingga berbalik dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Dari contoh pertobatan di atas itu harus kita lakukan dengan penuh sadar, penuh kasih, dan didasarkan dengan kasih dari Allah sendiri. Karena pertobatan tanpa kasih, pertobatan tidak dengan sungguh-sungguh, tidak ada artinya. Itu berkaitan dengan pertobatan. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kita harus sebagai saksi. Baik Bapak Ibu guru, para siswa, juga orang tua harus sebagai saksi. Kita menjadi saksi tentang penderitaan Kristus. Kita menjadi saksi tentang kematian Kristus. Kita juga harus bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Kita harus menjadi saksi tentang Tuhan Yesus sudah naik surga, dan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Kita harus berani menjadi saksi. Seperti yang tertulis dalam ayat 49, kamu semua adalah saksi dari semuanya itu. Saya, Bapak Guru, orang tua, dan para siswa harus menjadi saksi tentang kebenaran, tentang kabar kebahagiaan, tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Pada umumnya kesaksian itu banyak atau ada risikonya, dan kita harus mau menanggung risiko itu kalau kita memang menjadi saksi. Apa yang kita keluarkan dari mulut itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita keluarkan dari mulut harus sesuai apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita imani. Tentunya ini berkaitan dengan Tuhan Yesus menderita, disalib, mati, bangkit, naik surga, dan di sana nanti menyiapkan tempat untuk kita semua, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kesaksian-kesaksian itu memang penuh resiko, namun kita harus berani untuk menanggungnya. Bapak Ibu dan anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanpa keyakinan, tanpa kita imani, kita tidak berani menjadi saksi. Nah, di dalam saksi ini atau bersaksi, saya bisa atau membedakan menjadi 3 hal tentang saksi Kristus. Seorang saksi adalah seorang yang mengatakan saya tahu benar, bukan kira-kira, bukan kata orang. Jadi tahu benar. Karena pada umumnya saksi itu khususnya dalam persidangan itu disumpah demi nama Allah, demi nama Tuhan. Jadi harus benar-benar tahu, benar-benar melihat, benar-benar merasakan, bukan kata orang, bukan jarene, bukan dan yang lain. Jadi harus tahu benar dan melihat benar. Lalu yang kedua, seorang saksi yang benar itu kesaksiannya tidak dengan kata-kata, namun dengan perbuatannya, namun dengan keteladanannya, perilakunya. Sehingga
dengan perilaku keteladanan itu orang-orang tahu bahwa saksi atau yang disaksikan itu benar-benar terjadi. Kalau hanya dengan kata-kata mungkin bisa menipu orang, kata-katanya manis, ya, bisa merayu, namun kenyataannya berbalik dengan kata itu. Lalu yang ketiga, seorang jadi saksi harus siap apapun yang terjadi, ya. Harus siap, ya setelah gampangnya menjadi martir, ya, syahid, karena saksi adalah saksi kebenaran, siap menanggung risiko itu apapun yang akan terjadi. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang di rumah, dan juga Bapak Ibu orang tua di rumah, itu tadi renungan singkat yang saya bawakan masih berkaitan dengan situasi Paskah, dan kita kaitkan dengan persiapan anak-anak kita di dalam mengikuti ujian sekolah yang akan kita lakukan mulai hari Kamis besok. Semoga dengan renungan ini, dengan doa ini, nanti anak-anakku dapat mengikuti semuanya dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian, Tuhan memberkati. Amin. Mari anak-anakku semua, Bapak Ibu guru dan orang tua yang ada di rumah, kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita bersatu hati untuk kita berdoa syafaat bersama-sama untuk mendoakan anak-anak khusus kelas 9 yang akan menghadapi ujian sekolah esok hari. Kita berdoa bersama-sama. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami saat ini Bapak Ibu guru berkumpul bersama di sekolah, dan anak-anak yang ada di rumah beserta dengan orang tua masing-masing. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk anak-anak didik kami dari kelas 7 hingga kelas 9 dalam setiap sekolah, setiap kegiatan pendidikan yang boleh mereka tempuh saat ini. Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan yang saat ini bersekolah di SMP Kristen 1 Purwokerto. Biarlah mereka memiliki tanggung jawab, mereka mengerti bagaimana tugas kewajiban mereka yang boleh terus mereka laksanakan di sekolah ini Tuhan dalam masa pendidikannya di SMP Kristen 1 Purwokerto. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk anak-anak kelas 9 yang akan menghadapi ujian sekolah esok hari, ya Bapak. Kau berkati Tuhan anak-anak kelas 9 terkhusus Tuhan, agar mereka bisa mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk dapat mempersiapkan diri melalui batin, mental mereka, bahkan hingga pelajaran-pelajaran yang mereka saat ini terus mereka persiapkan Bapak. Biarlah orang tua yang ada di sampingnya atau ada di rumah boleh mendukung satu dengan yang lain. Terus kami yakin Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau, dan kami mau taat kepada Engkau, dan kami juga taat akan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ya Bapak. Berkatilah semua Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan hati kami, Engkau mendengar setiap pergumulan hati kami, ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur, dan kami mau mengakhiri ibadah singkat kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjalin silaturahmi, kami boleh menjalin hubungan yang erat di dalam Tuhan, dan kami boleh mendoakan satu dengan yang lainnya. Anak-anak didik kami yang ada di rumah beserta orang tua dan guru yang ada di sekolah, biarlah Engkau senantiasa terus memberkati kami semua. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri dengan satu buah lagu dengan memperingati Hari Kartini. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama Ibu kita Kartini.